Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hasan Jauhari dari kelas PAIA. Ingin merangkum seputar tentang pengenalan fikih jinayah, yang dimana dalam pengenalan fikih jinayah tersebut ada pengertian, ada kedudukan, ada tujuan, dan ada keistimewaan. Yang saya pertama bahas adalah tentang pengertiannya dulu. Untuk pengertian dari fikih, menurut etimologis, fikih berarti paham, atau bisa jadi paham yang mendalam. Selain itu, fikih juga bisa dimaknai sebagai mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik. Sedangkan menurut terminologis, para fuqaha atau ahli fikih mengartikan sesuai dengan perkembangan fikih. Tepatnya pada abad kedua lahir pemuka-pemuka mujtahid yang mendirikan mazhab di semua kalangan umat Islam. Baik, selanjutnya pengertian pertama menurut mazhab Abu Hanifah memberi makna fikih yang meliputi dari segala aspek kehidupan, yakni akidah, syariah, akhlak tanpa terpisah. Kedua, menurut Imam Syafi'i, para ulama Syafi'iyah memberikan definisi lebih spesifik, sebab ilmu fikih cukup berkembang seiring tuntunan kebutuhan masyarakat dalam memperoleh jawaban atas kepastian hukum. Dan selanjutnya adalah pengertian jinayah. Kata jinayah menurut bahasa Arab adalah bentuk jamak dari kata jinayah yang berasal dari jana, zanba, yajanihi, jinayatan berarti melakukan dosa. Sedangkan menurut istilah syariat, jinayat atau tindak pidana adalah menganiaya badan sehingga pelakunya wajib dipatuhi hukuman qisas atau membayar diat atau kafarah. Dengan demikian, fikih jinayah merupakan ilmu yang membahas hukum-hukum syar'i yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman atau ukubah di dunia. Dan selanjutnya ada sumber fikih jinayah. Hukum pidana Islam, ada pidana Islam atau jinayah adalah bagian dari hukum Islam, karena hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam. Maka dengan sendirinya hukum pidana Islam harus berpijak pada sumber hukum dari sumber hukum Islam berupa Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Hukum-hukum yang diambil dari sumber-sumber tersebut wajib diikuti. Urutan penyebutan menunjukkan urutan kedudukannya, yakni Al-Quran menjadi sumber yang pertama sebagai rujukan suatu peristiwa. Apabila tidak terdapat hukum suatu peristiwa dalam Al-Quran, maka dicari dalam sunnah. Kalau tidak terdapat dalam sunnah, maka dicari dalam ijma. Dan jika tidak ditemui dalam ijma, maka dicari dalam qiyas. Dan selanjutnya adalah kedudukannya karena menjaga keberlangsungan hidup manusia yang adil dan bermartabat, maka kedudukan fikih jinayah sangat penting baik sebagai individu maupun kelompok dalam masyarakat. Maka dari itu perlu kita pahami dan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam beragama, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya ada tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam yang pertama adalah pemeliharaan agama. Tujuan hukum Islam memelihara agama adalah untuk menjaga amalan ibadah dan melawan saat Islam dihina atau dipermalukan. Hukum Islam memelihara agama dalam tiga tingkatan, yaitu yang pertama ada daruriyat. Daruriyat merupakan memelihara dan melaksanakan kewajiban agama yang masuk peringkat primer, contohnya seperti sholat 5 waktu, puasa, zakat, dan haji. Yang kedua ada hajiat, melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan, contohnya sholat jamak dan qashar bagi yang sedang bepergian. Dan yang ketiga ada tahsiniyat, mengikuti petunjuk agama untuk menjunjung tinggi martabat manusia, contohnya menutup aurat atau membersihkan badan. Selanjutnya tujuan hukum Islam yang kedua yaitu pemeliharaan jiwa. Tujuan hukum Islam dalam memelihara jiwa adalah untuk menjaga keselamatan jiwa manusia. Dalam Islam, nyawa manusia sangat berharga dan patut dijaga. Tujuan hukum Islam yang meliputi pemeliharaan jiwa ini merupakan salah satu dari 5 maqasid syariah atau tujuan hukum Islam. Kelima maqasid syariah tersebut adalah menjaga agama, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta, menjaga jiwa. Untuk contoh pemeliharaan jiwa dalam Islam adalah memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Yang kedua adalah menetapkan sanksi atau pembunuhan terhadap siapa saja yang membunuh seseorang tanpa alasan yang benar.
Yang ketiga, menjaga kesehatan mental anak dengan memberikan cinta dan kasih sayang, mendidik dengan keteladanan dan lainnya. Selanjutnya, tujuan hukum Islam yang ketiga yaitu memelihara akal. Tujuan hukum Islam memelihara akal adalah untuk menjaga pikiran manusia agar tetap sehat dan berkembang. Akal merupakan anugerah Allah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Mengapa akal perlu dipelihara? Karena akan membantu manusia membedakan baik dan buruk. Akal merupakan unsur penting dalam menjalankan hukum Islam, dan juga akal yang sehat memungkinkan manusia untuk berpikir secara benar dan sejalan dengan syariat. Selanjutnya, hukum Islam yang nomor 4 yaitu pemeliharaan keturunan. Tujuan hukum Islam memelihara keturunan adalah menjaga kelestarian dan garis keturunan atau hifz al-nash. Tujuan ini sangat penting dalam kehidupan manusia. Alasan pentingnya memelihara keturunan dalam Islam yaitu nasab merupakan nikmat dan karunia Allah yang harus dijaga kemurniannya. Nasab merupakan dasar fondasi yang kuat dalam membina dan melestarikan kebutuhan kehidupan manusia. Dan memelihara keturunan merupakan bagian dari maqasid al-syariah, yaitu sistem perlindungan silsilah. Contoh upaya memelihara keturunan mensyariatkan nikah, melarang berzina, menjaga kemurnian nasab, menjaga kehormatan keturunan. Selanjutnya, tujuan hukum Islam yang terakhir yang kelima adalah pemeliharaan harta. Tujuan hukum Islam dalam memelihara harta adalah untuk menjaga hak dan kewajiban manusia serta untuk mewujudkan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Tujuan pemeliharaan harta dalam Islam yaitu untuk menjaga harta agar tidak menimbulkan kerusakan yang merugikan manusia, menjaga harta tidak menimbulkan kesia-siaan dalam kepemilikan, menjaga harta agar tidak menimbulkan sikap pelit, kikir, sombong, dan individualis, menjaga harta agar terdistribusikan dan tidak menimbun, menjaga harta agar memberi kemanfaatan bagi diri sendiri ataupun orang lain. Untuk memelihara harta dalam Islam yaitu mencari harta dengan cara yang halal, berzakat, infak, sedekah, dan wakaf, menghindari pencuri, menipu, menjalankan dan memakan riba, menghindari merusak harta baik milik sendiri maupun orang lain, dan memanfaatkan harta miliknya secara produktif, melindungi harta tersebut, memindahkannya dengan dibatasi oleh syariat yang ada. Mungkin itu saja rangkuman video kali ini. Apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.